Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang sedang menonton video ini. Nah, jadi video ini saya upload di channel YouTube saya. Yang sebenarnya channel YouTube itu udah lama saya buat, cuma mungkin ya karena alasan tertentu saya juga nggak aktif di YouTube. Namun baru-baru ini pingin aja mengupload sebuah konten di YouTube. Dan untuk konsepnya sendiri, saya nggak punya konsep tertentu seperti mungkin youtuber-youtuber yang lain. Mungkin mereka punya style channel mereka sendiri, misalkan ada yang channel prank, gaming, atau vlogging. Nah, untuk channel YouTube saya sendiri mungkin kalau dispesifikkan apa ya? Nah, mungkin kita cari tahu nantinya. Karena saya sendiri, saya pribadi mengupload video ini tujuannya adalah mungkin hanya untuk berbagi hal yang bermanfaat, hopefully ya. Mudah-mudahan. Jadi saya juga nggak menjamin kalau apa yang saya share, saya bagikan ini mungkin bermanfaat. Namun insya Allah dari hati saya pribadi, dari lubuk hati yang dari terdalam, saya ingin membagikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Kemudian saya juga nggak mematok harus di subscribe, harus di like, karena memang tujuannya bukan untuk mencari hal-hal lain. Kalau misalkan ternyata ada yang lihat, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dilihat. Kemudian video ini sekaligus menjadi sekiranya penghidup kembali lah, revitalisasi apa ya, penghidup kembali channel YouTube saya yang pernah saya buat ini. Bukan pernah sih bahasanya. Kalau pernah itu kayak pernah, karena kalau pernah itu mungkin kayak sempat ditinggal terus sekarang dipakai lagi ya kan. Kalau ini mungkin yang saya hidupkan kembali lah. Dan juga mungkin saya tampil dengan bahasa yang berbeda, karena tadi saya sempat lihat beberapa video saya kalau bahasanya masih menggunakan guelo. Nah, mungkin saya di sini mau tampil lebih lebih Indonesia dengan menggunakan kata saya daripada guelo. Nah, mungkin mohon maaf sudah banyak basa-basi, dan ya mungkin sekarang akan baru masuk ke inti dari video ini. Nah, di sini saya mungkin mulai dari sekarang akan memberikan yang namanya bahas tweet. Yang tentunya di sini ini berasal dari sosial media Twitter. Dan di sini saya telah mendapatkan beberapa tweet yang menurut saya tuh bagus. Saya juga punya kebiasaan sendiri di Twitter itu, kalau misalkan ada tweet-tweet yang bagus yang menurut saya sependapat sama saya, nah itu biasanya saya berikan like. Nah, jadi kalau misalkan saya mau suatu saat mau melihat hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan semangat atau mungkin sebagai nasihat hidup, nah itu juga bisa saya lihat dari likes yang saya udah kumpulkan. Kemudian di sini mohon izin, peraturannya adalah saya tidak memandang dari siapa orang yang membuat tweet tersebut, namun saya memandangnya melalui apa isi tweetnya. Jadi kalau misalnya saya bagus, namun ternyata itu adalah orang politik yang saya like, nah saya mohon maaf. Tapi saya rasa yang saya pilih sekarang bukan orang politik. Pokoknya saya minta maaf. Intinya saya tidak memandang siapa orang yang membuat, namun saya memandang isinya. Sama kayak lagu lah istilahnya. Saya kadang-kadang nggak terlalu memerhatikan lirik, tapi saya lebih cenderung suka nada suaranya. Jadi kadang saya menilai sebuah lagu itu dari
nada suaranya. Oke, udah banyak banyak bicara. Sekarang kita mulai ke tweet yang pertama, yaitu tweet dari Hadit Fikri. Nah, jadi sebelum membahas tweet Hadit Fikri ini, kenapa saya berikan like? Di situ ada 3 likes dan 1 retweet. Nah, perlu saya jelasin juga sebelumnya. Jadi nggak masalah dia mendapatkan jumlah like yang dikit atau dia sampai ribuan. Kalau menurut saya bagus ya saya like. Karena ya itu bergantung eh ketenaran orangnya juga. Karena ada yang mungkin di Twitter itu memang udah tenar banget, terkenal banget. Jadi gampang banget dapat likes-nya. Kalau Hadit kan kebetulan teman SMA dan ya memang bukan artis dan wajar. Jadi ya udahlah pokoknya intinya gitulah, nggak terlalu penting jumlah likes-nya itu. Oke, langsung kita bahas aja. Jadi saya bacain. Hati-hati dengan kata tumben. Kamu nggak tahu 6 huruf yang kamu ucapin ini bisa menghancurkan awal mula dia untuk memulai hidup lebih baik. Nah, di sini saya kasih like itu karena mungkin saya dapat apa yang dimaksud oleh Bro Hadit ini. Nah, perlu saya kasih tahu sebelumnya, Bro Hadit ini adalah sahabat saya waktu SMA dan saya bisa mempertimbangkan beliau kalau beliau adalah orang teman pertama saya di SMA. Dari zaman dulu, zaman saya masih nyebutnya MOS ya, masa orientasi siswa. Kalau sekarang nggak tahu. Jadi zaman-zaman MOS, bahkan pra-MOS, sebelum MOS itu orang inilah yang jadi teman saya. Bahkan dia nggak segan untuk menraktir saya pecel waktu itu. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Kebaikannya jangan, pokoknya ya terbaik lah. Oke, baik lagi. Jadi karena saya setuju dengan tweet Hadit, aduh, mohon maaf. Jadi karena saya setuju dengan tweet Hadit, maka saya berikan like. Nah, di sini saya mau bahas. Kamu nggak tahu 6 huruf yang kamu ucapin ini bisa menghancurkan awal mula dia untuk memulai hidup lebih baik. Nah, kadang misalkan gini, kalau misalkan kita memulai sesuatu yang bisa dikatakan produktif. Contoh, seseorang memulai sesuatu yang produktif dan karena sifatnya memulai, maka orang sekelilingnya tahu kalau itu dilakukannya baru-baru aja, baru-baru ini. Nah, kemudian contohnya saya mau melakukan sit up eh, setiap sore, setiap pulang kerja. Kemudian orang sekeliling saya bilang tumben. Nah, di sini yang mau saya katakan adalah kita harus tetap berhati-hati. Apapun yang kita ucapkan itu mungkin bisa berpengaruh sedikit maupun banyak kepada orang lain. Karena bisa saja kita cuma ngucapin satu kata, ternyata kita nggak tahu orang yang kita ajak ngobrol itu mungkin, ya kita nggak bisa maksa ya, mungkin dia orangnya baperan dan kita nggak bisa maksa kalau dia jangan baper, nggak bisa, itu memang sudah sifat asli dia. Kita yang harus mengontrol diri kita untuk berbicara yang sepatutnya dibicarakan. Kita yang harus jaga omongan kita, karena nggak semua orang bisa menerima apa yang kita omongkan. Jadi contohnya kayak tadi, misalkan saya memulai rutinitas hal-hal produktif baru seperti sit up setelah sepulang kerja, waktunya sore misalnya. Kemudian ada yang nyeletuk, tumben lu, biasanya nggak pernah deh gitu. Ya mungkin kalau saya di satu sisi saya mungkin tidak baperan, mungkin itu fine. Namun sekali lagi kita tidak pernah bisa memaksa orang harus bisa sesuai dengan kehendak yang kita mau, nggak bisa. Jadi ya kita harus hati-hati karena bisa saja dengan satu kata ini tumben, mungkin kita bisa menghentikan rutinitas baiknya tadi. Orang udah baik-baiknya, orang udah on fire-nya mau memulai sesuatu yang baik, yang produktif, yang bermanfaat, nggak taunya
hancur, ngedown karena satu kata. Oke, sekali lagi itu yang mau saya bahas. Oke, next lanjut ke tweet berikutnya ini saya dapat dari seseorang, dia mengupload fotonya. Foto, jadi ini bukan tweet yang langsung dari fitur tweetnya ya, tapi dia nguploadnya dari fitur fotonya. Nah, ini saya screenshot, dapatnya seperti ini. Masalah kedewasaan. Menjadi dewasa itu bukan tentang umur, tetapi tentang kita yang nggak lagi-lagi ngomong, ih jijik banget sama bau durian di depan orang yang lagi lahap makan durian. Atau apaan sih lagu Korea nggak jelas, waktu teman kita muter playlistnya. Atau minor banget sih, norak. Padahal kita nggak tahu kalau dia lagi senang-senangnya belajar dandan. Jadi dewasa itu tentang bagaimana kita berkomentar tanpa mengurangi rasa hormat. Tentang kita yang bisa lebih menghargai orang lain karena kita nggak pernah tahu. Kadang hal yang kita pandang sebelah mata ternyata sangat amat berharga buat orang lain. Nah, buat saya ini suatu yang bagus banget, dan terbukti di situ ya beda-beda sih. Dapat 24.200 likes. Nah, jadi itulah gambaran dewasa itu bukan soal umur. Jadi nggak masalah mau kamu sekarang 23 tahun, mau kamu 18 tahun, 15 tahun mungkin. Itu semua bergantung pemikiranmu dan cara kamu menyelesaikan suatu masalah kalau menurut saya. Contoh, di sini ada kasus orang lagi makan durian, terus kamu dengan lancangnya bilang, ih jijik banget sama bau durian. Jadi ya memang benar kata yang orang yang bikin tulisan ini. Dewasa itu adalah soal menghormati orang lain. Menghormati pilihan orang lain. Nah, itu tepatnya seperti itu. Kalau orang lain punya pilihan dia suka durian, ya it's his or her choice. Kita nggak boleh yang namanya memaksa orang harus sesuai dengan kehendak kita ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi ya kalau ada orang suka durian sementara kita tidak, alangkah lebih baiknya ya kita lebih akan bijaksana kalau kita mungkin silent, diam, dibanding mengomentari yang tentunya belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Soal lagu Korea, saya pribadi mungkin sampai sekarang belum pernah tertarik dengan lagu Korea. Tapi saya juga nggak pernah harus, kalau misalkan di mobil lagi jalan sama ya ada, terus ternyata dianya mau muter lagu Korea, it's okay, it's her choice, karena emang mungkin dia suka lagu Korea. Jadi it's about respecting other choice. Kemudian mungkin kita lanjut aja. Nah, ada orang dapat uang 10.000 udah seneng. Ada orang dapat nilai 70 udah seneng. Ada orang bisa makan di restoran udah seneng. Jangan merusak kesenangan orang lain pakai baru gitu aja seneng, norak. Derajat kesenangan orang beda-beda. Just let others be happy. Nah, jadi ini saya sebenarnya nggak merencanakan ini ya, tapi kayaknya berhubungan nih sama yang sebelumnya. Ini juga kayaknya. Ya pokoknya it's about respecting others' choice. Jadi di sini kita diberikan perumpamaan dengan uang 10.000 orang udah senang. Dapat nilai 70 udah senang. Makan di restoran udah senang. Kembali lagi itu soal pilihan masing-masing. Kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk, lah itu kan kurang, 10.000 tuh kecil. Nggak bisa karena mungkin keadaan kita, circumstance-nya beda. Mungkin dia adalah orang yang pandai bersyukur, dengan uang 10.000 aja udah senang. Tapi mungkin ada juga orang yang 10.000 memang merasa kurang karena
Kalau dilihat dari biaya hidup mungkin 10.000 hanya bisa dapat minuman atau apa. Ya itu udah ada orang pilihan orang. Terus orang dapat nilai 70 udah seneng. Ya mungkin karena 70 itu adalah sesuatu yang memang dia perjuangkan banget. Saya pun pernah ngerasain kok namanya dulu waktu SMP, saya sering sering remedi. Ya nggak sering-sering amat, cuman pernah remedi. Kemudian dari remedi itu saya dapat manfaatnya kok. Jadi saya mau istilahnya membalas dendam yang secara baik ya, balas dendam karena dengan adanya remedi itu saya jadi mengamuk, saya jadi belajar semati-matian. Ternyata setelah saya belajar mati-matian, next ujian dapatnya mentok-mentok 83. Dan ya nggak masalah bagi saya, karena itu udah hasil perjuangan saya, hasil jerih payah saya. Kalaupun ada yang di atas saya 100, maybe 90, nggak masalah. Karena kembali lagi, itu hasil perjuangan saya, jerih payah saya. Mungkin beda dengan orang lain yang sudah terlahir pintar. Jadi saya sudah bersyukur sekali dengan nilai 83 tadi. Terus masalah makan di restoran, udah seneng banget. Ya kita nggak bisa bilang oh itu apaan sih, kayak norak bet dah, makan di restoran aja kayak apa aja gitu. Nah sekali lagi soal menghargai pilihan orang lain. Kemudian ini mungkin jadi tweet terakhir yang ingin saya bahas. Ini dari Rizal Spasido. Tapi nama tweet display tweetnya AFRKML. Oke, never mind. Kenapa jarang minum air putih? Dalam tanda kutip nggak suka. Kenapa jarang olahraga? Sakit semua badan kalau olahraga. Kenapa sering telat makan? Lupa waktu karena deadline. Kadang makan sampai nugas. Kenapa begadang padahal bisa dikerjain di awal pagi? Mau lagi serius nanggung. Nah, semua jawaban-jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan tadi itu mungkin terlihat sepele. Tapi bagi Bung Rizaldo ini mematikan, dan itu benar. Jadi kayak soal air putih, olahraga, ketepatan waktu makan, kemudian pekerjaan yang dilakukan di larut malam. Nah, itu semua adalah bentuk kita istilahnya eh bisa saya bilang kalau kita melakukan itu jarang telat terus larut malam. Nah itu mungkin adalah bentuk kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Dan saya sangat suka dengan bukan ya saya suka dengan tweet ini karena ini sifatnya mengingatkan dengan stylenya si Bung Rizaldo dengan dibentuk seperti pertanyaan dan jawaban. Kemudian ya memang kita nggak boleh namanya meremehkan hal-hal kayak air putih, olahraga, telat makan, begadang. Karena sebenarnya mungkin hal-hal itu tuh simple. Air putih itu kita bisa aja nyetok di tempat kita yang terdekat. Mungkin kalau misalnya kita sering di kamar atau berakhir di kamar maksud saya tidur malamnya di kamar ya, bukan di mana-mana. Alangkah lebih baiknya kalau kita stoknya di kamar, karena ya itu yang paling dekat, dan kalau dekat pasti kan jadi nggak mager, nggak males buat ngambil minum. Kemudian olahraga. Nah olahraga ini memang ya saya tahu setiap orang punya kepentingan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Cuma saya rasa kalau zaman now mungkin orang juga udah punya banyak waktu karena sekarang juga sedang pandemi dan WFH itu juga sudah bisa, namun kan tetap harus olahraga. Nah itu juga sangat penting karena saya rasa apapun masalah di dalam tubuh kita ini rata-rata obatnya memang olahraga. Karena contoh saya baca artikel bahaya rokok.
Caranya apalagi untuk yang pasif, perokok pasif. Ternyata caranya untuk supaya mengurangi dampak rokok tersebut ada di situ poin keberapa? Rutin berolahraga. Kemudian ada penyakit lain juga nanti ditulis lagi rutin berolahraga. Nah, jadi memang penting olahraga itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita jadikan habit olahraga tersebut. Kemudian sering telat makan. Nah, telat makan ini juga saya rasa mungkin telat makan itu ya mungkin ada faktor-faktor tertentu juga karena mungkin dia nggak bisa punya banyak waktu, mau nyediain makan juga kebentur sama harus berangkat pagi, lalu sampai sampai kantor juga udah langsung ada ketemu bos, ada ketemu pimpinan atasan. Nah, tapi bagaimanapun juga sebagai manusia ya kita harus pintar-pintar menyiasati. Mungkin bisa dicemilin, bukan dicemilin ya, diganjel dulu dengan hal-hal yang makanan-makanan ringan atau apa. Ini kenapa jadi saya ini ya kayak apa ya, nasehatin. Nah, oke. Jadi mungkin kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Hanya ada 4 tweet. Namun mungkin ini ada pembuka ya. Saya juga minta maaf kalau saya buat video ini mungkin ala kadarnya. Kemudian saya juga nggak menampakkan diri karena ya saya memang membuat konsepnya seperti itu. Saya tidak dalam menampakkan diri, namun yang terpenting adalah voice-nya, suaranya. Kemudian kedepannya mungkin akan saya bahas juga tidak hanya dari Twitter tapi mungkin dari sumber manapun, many sources. Mungkin bisa saya dapatkan dari Instagram, bisa dari WhatsApp mungkin, dari Line. Yang penting itu sifatnya bermanfaat. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik di lingkungan sekitar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.